Halo good people, gimana kabarnya? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan merekap Donghua berjudul Supreme Above the Sky. Per videonya rencananya gua bikin 2 episode aja, biar enak ke depannya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Kisah bermula ketika Qin Hai meminta muridnya untuk membunuh Ling Tian dengan beberapa imbalan emas dan pedang. Muridnya meminta orang lain tak lupa mengambil sebagian upah dari gurunya tersebut. Kini tiba-tiba murid-murid biasa sekte pedang dewa permintaan membunuh Ling Tian terus berlanjut. Yang semula hadiahnya emas kini tinggal beberapa koin perunggu. Lucunya adik Ling Tian yang mendapatkan tugas membunuh kakaknya dengan upah 1 koin perunggu. Scene berpindah ke dunia bawah atau bisa dibilang berbeda waktu dengan awal tadi. Di sini Ling Tian yang telah menjadi sage pedang diminta untuk membunuh seorang pria bertopeng di depannya untuk membangkitkan kembali Yao Fei Fei, wanita yang dicintai oleh Ling Tian oleh Jalan Langit. Sang sage pedang Ling Tian bahkan dipaksa untuk mengeluarkan prasasti pedang langitnya untuk membunuh pria bertopeng tersebut. Di sela-sela pertarungan, Ling Tian membayangkan wanita pujaan hatinya yakni Yao Fei Fei, wanita suci dari kuil Raja Obat. Pada akhirnya dua orang ini berhadapan. Nampaknya Jalan Langit telah memelintir persepsi sang pria bertopeng. Tapi dia tahu betul bahwa orang yang dilawannya ini adalah dirinya sendiri. Semua terungkap ketika sang pria bertopeng membuka topeng iblis miliknya di hadapan sang sage pedang Ling Tian. Terungkap keberadaan Ling Tian 300 tahun kemudian mengancam Jalan Langit. Itu sebabnya Jalan Langit membawa dia dari masa lalu untuk membunuh Ling Tian dari masa depan. Namun hanya satu yang akan bertahan jika masa lalu dan masa depan bertemu. Ling Tian masa depan tahu betul jika dia membunuh dirinya di masa lalu, maka di masa depan nanti dia akan lenyap. Itu sebabnya dia memutuskan untuk berkorban demi dirinya di masa lalu. Ling Tian berharap dirinya di masa lalu mampu menemukan cara agar tak terjebak oleh jebakan Jalan Langit dengan mengirimnya ke 300 tahun yang lalu. Dan Ling Tian jelas menolak takdir yang diberikan oleh Jalan Langit. Sementara itu di sekte Dewa Pedang 300 tahun yang lalu tubuh Ling Tian dibuang. Mereka diminta melakukan ini pada Ling Tian yang udah dijuluki sebagai jenius langka. Pusat energinya dihancurkan dan tulang pedang Ling Tian diambil paksa oleh keluarga Qin. Akhirnya Ling Tian dari masa depan bangkit di 300 tahun yang lalu. Dan sebagai orang yang datang dari masa depan, jelas dia nggak akan membiarkan tragedi-tragedi yang menimpa dia di masa lampau terjadi. Sementara itu Qin Chuan dinyatakan memiliki kualifikasi sebagai putra pedang setelah membunyikan 8 kali lonceng kekacauan. Para tetua sekte pedang tentu bahagia karena kelahiran jenius langka ini. Tapi ternyata di balik ini semua ada perang Qin He. Dia adalah ayah Qin Chuan yang selama 2 tahun membangkitkan potensi Ling Tian. Barulah dia mengambil tulang pedangnya untuk diberikan pada putra sematawayangnya ini.
年来未曾听过。 Nampaknya usaha Qin He nggak sia-sia karena putranya akan segera menjadi putra pedang. Tiba-tiba Qin Chuan kaget karena lonceng kekacauan bunyi sendiri. Dia mengira bahwa ini adalah berkat tulang pedang milik Ling Tian. Bahkan hal tersebut memicu reaksi sang ketua sekte pedang dewa, yakni Jian Xuan. 石响，这不可能！那家伙的剑骨果然非比寻常，隔空敲向混沌钟。 Jian Xuan mengira bahwa Qin Chuan memiliki bakat langka atau mungkin telah memahami tulisan lonceng kekacauan. Bahkan sang ayah mengira bahwa putranya ini akan menjadi orang yang dicatatkan dalam sejarah sekte Dewa Pedang. Tapi tiba-tiba 儿必将载入剑神宗史册。我秦川必将成为绝世剑圣。 ya, muncul aura spiritual emas di sekitar lonceng kekacauan. Di atas langit muncul seorang pria. Dia adalah orang dengan bakat yang dimilikinya hingga membuat jalan langit merasa terancam, yakni Ling Tian. 那是凌天。 Qin Chuan bingung mengapa Ling Tian bisa ada di tempat ini. Dan di sisi lain Qin He emosi karena dua orang suruhannya nggak bisa melenyapkan Ling Tian. Tak terima dengan rusaknya acara penobatan dirinya, Qin Chuan menyerang Ling Tian. Tetapi 你敢破坏本剑子的册封大典，地图，还不给我滚下来！ 简直找死！ Ketua sekte Jian Xuan akhirnya sadar bahwa selama ini yang membunyikan lonceng 11 kali bukanlah Qin Chuan, melainkan pria di atas langit yakni Ling Tian ini. Kedatangan Ling Tian untuk membalaskan dendam pencabutan tulang pedang dan juga hancurnya pusat energi ulah gurunya sendiri yakni Qin He. 蓝天破碎，还有如此恐怖的灵力！ Para tetua sekte paham betul bahwa Ling Tian telah memahami sepenuhnya tulisan di lonceng kekacauan. Dia bisa meminjam kekuatan lonceng kekacauan ketika berada di 妖神 sekitarnya. 出生中皆有混沌中之。 Qin Chuan dianggap sampah oleh Ling Tian, padahal dia telah menyerap sepenuhnya tulang pedang tapi masih bisa dengan mudah untuk dikalahkan. Ketua sekte terkejut Ling Tian bisa membunyikan 15 kali lonceng kekacauan ini. Jelas bakatnya bisa dibandingkan dengan leluhur pendiri sekte Dewa Pedang. Lalu tiba-tiba 凌天，你不过借了混沌钟的力量，即便与开山老祖毫不逊色，搁在圣钟广场之外，我必将你碎！ Qin He mencoba membunuh Ling Tian di depannya. Namun sayangnya Ling Tian terlalu kuat berkat bantuan kekuatan lonceng kekacauan. 凌天，凌天，不可！上就到了。他怎么做到的？ Beruntung Qin He selamat berkat praktisi ranah Dao yang tiba-tiba muncul. Pria tua tersebut bernama Qin Zhen. Ketua sekte beserta jajarannya pun bahkan hormat kepada Qin Zhen ini. 拜见秦太上。糟了， Qin Zhen murka karena cucunya telah dibunuh dan emang benar itu melanggar aturan sekte Dewa Pedang. Namun karena mereka telah mencabut tulang pedang dan menghancurkan pusat energi, Ling Tian merasa mereka pantas mati. Dan tanpa diduga, ketua sekte dan jajarannya pun membela Ling Tian. 你的势压不倒我。求太上开恩，留他一命。 Ini semua karena Ling Tian mampu membunyikan lonceng kekacauan 15 kali dan sudah dinobatkan sebagai putra pedang generasi baru. Walaupun pusat energinya sudah hancur, ucap Qin He, namun putra pedang tetap 此之 milik 位 Ling 非凌天 Tian. 莫属，如何能受封剑子？老宗内除了老头子他们，还有其他好人。我宗的混沌真经，破碎之人修炼的。
Qin Zhen merasa Ling Tian gak bisa dibiarkan hidup karena dia memiliki potensi menjadi sage pedang. Walaupun Jian Xuan membelanya, namun Qin Zhen tetap ingin membunuhnya. Lalu tiba-tiba 我终于找到传人啦！ sosok yang cukup dekat dengan Ling Tian masa depan muncul. Dia adalah seorang kakek tua, salah satu tetua tertinggi sama seperti Qin Zhen. Kakek Changyang ini meminta Ling Tian untuk menjadi muridnya. Ling Tian tahu sifat gurunya ini. Walaupun dia menolak, tetap aja Ling Tian akan dibawa pulangnya. 我要是不答应，怕是会被您给绑回去吧。 Kakek Changyang cukup terkejut karena Ling Tian memahami dirinya. Changyang diminta Qin Zhen untuk gak ikut campur karena Ling Tian memiliki dendam yang mendalam dengan keluarganya. Qin He berucap Ling Tian telah membunuh putranya dan mencoba untuk membunuh dirinya. 他杀了我儿，还要杀我，冤家宜解不宜结。下次再指我。 Ling Tian diminta untuk meminta maaf pada keluarga Qin. Di sini Ling Tian berharap nggak ada lagi dendam berkelanjutan di kemudian hari. Kakek Changyang merasa permasalahan telah selesai, tapi di sisi lain keluarga Qin jelas nggak terima dengan ini semua. Mereka masih bertekad untuk membunuh Ling Tian. 别忘了剑子大比的事。 弟子一定按时到场。 林天，如果这小子输了，他的性命都难保。 Pada malam harinya di belakang gunung keluarga Qin, di sini Qin He diserang oleh seseorang yang mencoba untuk membunuhnya. Dia adalah Ling Tian menggunakan topeng masa depan. 别费力气了，外面的人是听不到的。 来人，来人啊！ Qin He bertanya siapa sosok di depannya ini. Dia mengira itu adalah Ling Tian. Semua terungkap ketika dia membuka topeng iblisnya. Walaupun begitu, Qin He nggak mau percaya karena Ling Tian nggak sekuat 这是 ini. 假冒的。不对，你不是林天。 我可没义务跟你解释。 Qin He mencoba untuk menyerang Ling Tian, tetapi di sini Ling Tian melakukan hal yang sama seperti Qin He mengambil paksa tulang pedang miliknya Ling Tian beberapa hari yang lalu. 眼熟吗？ 你有什么我都给你。 放心， Di sini Ling Tian gak membiarkan Qin He mati dengan mudah. Yang dimaksud adalah Ling Tian membunuh Qin He sampai menghancurkan jiwa-jiwanya. Ling Tian sadar jika mayat Qin He ditemukan, Qin Zhen pasti akan langsung mencurigai 我报仇 dirinya. 没有回去，秦河的尸首就会被人发现。届时，秦震一定会怀疑到我头上。 Sementara itu Qin Zhen berencana untuk mengasingkan diri dan meningkatkan ranahnya ke tingkat sage. Di sini jelas bahwa keluarga Qin akan membalas dendam pada Ling Tian. 父亲放心，